Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulumi wa iyyakum fid dharain amin. Para bapak dan ibu, rekan-rekan pemuda dan remaja rahimahullah, bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pagi mengawali aktivitas kita pada ini hari. Allah beri kepada kita taufik dan hidayah, kesempatan dan kemauan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dengan mengawali melaksanakan ibadah wajib, ibadah fardu, yaitu sholat subuh, dan kita melakukannya secara berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan ini adalah awal yang baik, dan nanti juga kita berharap di ujungnya dari kehidupan kita juga ujung kehidupan yang baik, atau populer kita menyebutnya husnul khotimah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Saya permaklumkan ini hari kita berada di tanggal 20 Dzulhijjah, di mana kita sama-sama tahu bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan yang ke-12 atau bulan penghujung dari bulan-bulan yang ada di dalam kalender Hijriah, 12 bulan. Diawali Muharram, berikutnya Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan ujungnya Dzulhijjah. Dan kita juga mengetahui bahwa di antara 12 bulan itu Allah memilih 4 bulan di antaranya menjadi bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan satunya lagi yaitu bulan Rajab, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama. Minha arba'atun hurum, kata Allah dalam Al-Quran, menerangkan demikian. Sebagian dari yang 12 bulan yang ditetapkan Allah dalam setahun itu adalah ada 4 bulan yang dimuliakan, yang pada umumnya sudah berkali-kali saya sampaikan. Makna sederhananya adalah apa saja kebaikan yang kita lakukan pada bulan yang dimuliakan itu memiliki nilai keutamaan, nilai fadilah, nilai pahala yang lebih dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain. Dan tentu perlu juga saya ingatkan, ternyata tidak hanya pahalanya saja yang dilipat gandakan. Kalau kita menyadari dan tahu bahwa itu adalah bulan yang dimuliakan, di mana kita dilarang oleh agama kita untuk melakukan perbuatan aniaya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian. Yang maknanya secara umum, jangan sampai kita berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, apalagi status maksiatnya itu berat, serius, yang tergolong kepada dosa besar misalnya. Kenapa? Karena itu berarti kalau kita berani melanggarnya, kita lancang, maka tentu konsekuensinya dosa yang kita akan dapatkan pun menjadi berlipat bila dibandingkan kita melakukan dosa maksiat yang sama di bulan-bulan yang lain. Pahalanya dilipat gandakan kalau kita melakukan amal kebaikan, sebaliknya dosanya pun juga dilipat gandakan kalau kita berani melanggar aturan di mana kita diperintahkan untuk mengagungkan
bulan-bulan yang dimuliakan itu. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan berjumpa insya Allah dengan tahun baru 1445 Hijriah ketika nanti sudah masuk tanggal 1 Muharram yang akan datang itu. Dan di dalamnya juga ada nilai tambah dari apa yang bisa kita lakukan. Nanti ada yang disebut dengan puasa Asyura. Kemudian ada amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan di awal bulan Muharram yang sekaligus merupakan bulan perdana dari kalender Hijriah kita pada ini tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan tersebut. Yang berikutnya tentu melewati hari-hari yang tersisa dari kehidupan kita ini, tugas kita tidak lain adalah pertama berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, kata Allah di Al-Quran. Berbuatlah kalian kebaikan agar kalian memperoleh kemenangan, memperoleh kesuksesan, memperoleh kejayaan, termasuk orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung, maka salah satu pintu masuknya adalah terus-menerus kita melakukan berbagai macam kebaikan. Dan kita tahu bahwa kebaikan itu didorong oleh agama, oleh Islam, oleh agama kita untuk kita lakukan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian yad'una ilal khair, menyuruh kepada kebaikan. Dan kalau kita orang mukmin konsekuen dan konsisten menebar kebaikan, kebajikan, dalam bahasa agama disebut dengan al-khair, al-ma'ruf, al-bir, al-hasanah, dan sebutan-sebutan yang lain. Di samping memang ada penekanan-penekanan yang berbeda, tetapi juga di sisi lain penyebutan kebaikan, kebajikan, kebaktian itu dengan sebutan yang variatif oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga disampaikan Rasulullah kepada kita untuk menggambarkan bahwa kebaikan itu memiliki aneka ragam. Dan itu tentu menyenangkan buat kita, karena kalau kita terus-menerus melakukan hal yang sama tanpa ada hal-hal lain yang baru, yang bersifat kreasi yang baik, sunnah hasanah dalam bahasa lainnya, maka bisa saja karena karakter kita manusia ini cepat bosan, kita akan berhenti melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan adanya sebutan-sebutan yang beragam tersebut, diharapkan kita mencintai amal-amal itu, amal-amal kebaikan secara konsisten sampai di penghujung kehidupan kita. Dan tentu puncak dari ujung kehidupan kita adalah ketika kita mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid di akhir dari kalam kita, karena Rasulullah menyampaikan kepada kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir kalam ketika kehidupannya di dunia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian setelah itu dia wafat, maka orang ini insya Allah dipastikan termasuk orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan kita tahu di antara ucapan-ucapan yang terbaik itu ada yang disebut dengan membaca Al-Quran, kemudian beristighfar, berzikir, kalimat thayyibah. Dan di antara yang saya sebutkan barusan, salah satunya adalah berzikir. Dan berzikir itu jenisnya banyak, dan Rasulullah menyebut seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Artinya kalau kita membaca la ilaha illallah, kita tidak hanya sekedar memperbaharui keimanan kita, tauhid kita, tapi juga sekaligus memilih kalam yang terbaik, yang memang yang paling afdal disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Afdal seutama-utama zikir, afdal zikri itu la ilaha illallah, afdal doa
Alhamdulillah. Jadi sekiranya kita ini hanya mampu membaca la ilaha illallah dan hanya mampu mengucapkan alhamdulillah, ini kita tidak perlu kecewa, karena justru ini dua kalimat yang sangat penting di dalam Islam. Yang satu menggambarkan bahwa kita ini bertauhid, memperkuat keyakinan, memperbaharui keimanan. Karena ada hadis lain yang menyebut jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus iman kalian dengan memperbanyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dan kemudian ketika kita memilih kalimah alhamdulillah, dan ini tentu sering kita ucapkan tetapi perlu diintensifkan lagi, maka ini merupakan bagian dari bentuk penghambaan kita kepada Allah melalui apa yang disebut dengan doa. Karena doa yang kita panjatkan ragamnya banyak, jenisnya banyak, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan serta hajat kita. Tetapi kalau kemudian Rasulullah menyebut utama doa, afdalud doa alhamdulillah, maka tentu alhamdulillah ini memiliki nilai lebih dari ucapan-ucapan doa kita yang lain. Di antaranya dia adalah penggambaran bahwa kita ini mengakui bahwa tidak ada zat yang layak untuk kita puji dengan sesungguh-sungguh pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pengakuan kita melalui ucapan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ini juga bentuk pengakuan bahwa hakikatnya yang memberi nikmat kepada kita, sekalipun dalam kasat mata terlihat peran pihak lain, peran saudara-saudara kita, peran rekan kita, teman kita, atau orang yang kita kenal, tetapi pada ujungnya tetap saja Al-Mun'im, sang pemberi nikmat, menurut hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka pujian yang kita sampaikan atas nikmat yang kita terima, ujungnya tetap hakikatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama dulu memaknai alhamdulillah itu artinya bahwa segala pujian, apapun jenis pujian itu, dikenal dengan istilah ada 4 pujian. Pertama, pujian qadim bagi qadim, Allah memuji dirinya. Kemudian yang kedua, qadim bagi hadis, Allah memuji hambanya. Kemudian yang ketiga, puji hadis bagi qadim, hamba memuji Tuhannya. Dan yang keempat, puji hadis bagi hadis, sesama manusia, sesama makhluk Allah saling memuji. Sekalipun ketika dilakukan pembagian ada 4 yang seperti ini, maka hakikatnya kembali kepada yang satu, yaitu Allah. Itulah yang terkandung dalam makna alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, segala puji hanya berhak dialamatkan kepada Allah. Sekalipun basa-basi pergaulan kita akan mengatakan terima kasih, matur nuwun, matur suksma, matur tampiase, matur sekalangkong, hatur nuhun, sesuai dengan bahasa atau syukron jazilan. Tetapi itu tidak berhenti di situ, karena di dalam batin kita harus hadirkan sejatinya yang kita puji, yang kita sanjung, asyukru, as-sana'u, itu tidak lain adalah Allah. Kenapa? Karena apa yang kita terima itu hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun orang membantu kita sampaikan terima kasih, pada hakikatnya keterlibatan Allah sebagai penentu di situ juga menjadi sesuatu yang penting bagi keimanan kita. Karena nggak mungkin orang mau bantu kita kalau tidak Allah yang menggerakkan hati orang itu, juga kalau tidak Allah yang memberikan nikmat kepada orang itu untuk bisa membantu kita. Jadi ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai macam kebaikan, seberat apapun kebaikan itu, seperti pada umumnya kita mengetahui ibadah yang paling berat itu adalah jihad fi sabilillah.
apalagi di zaman sekarang untuk mencari jihad fisabilillah dalam arti perang dalam rangka untuk lillahi kalimatillah, memperjuangkan agama Allah, sulit untuk kita temukan karena ada peperangan-peperangan umat Islam di berbagai tempat itu lebih kepada perang politik. Syekh Yusuf Qaradawi almarhum, belum lama beliau meninggal, menerangkan kepada kita bahwa di zaman sekarang ini kalau mencari al-ghazuna fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah itu adalah perkara yang teramat sangat sulit. Kecuali kalau kita mengkonversi menjadi amal-amal yang nilainya jihad fisabilillah, sehingga kematiannya disebut dengan orang yang mati syahid. Kalau ini tentu bisa kita temui dengan mudah. Seorang suami yang bekerja keras demi untuk menyelamatkan kebutuhan rumah tangganya, dia mengeluarkan segala kemampuannya yang dimiliki, kalau istilah umumnya membanting tulang, memeras keringat untuk supaya keluarganya tegak, kebutuhannya tidak sampai dihinakan karena lemah ekonominya, tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga intinya. Maka seorang suami yang melakukan aktivitas seperti ini pun dinilai seperti pahala jihad fisabilillah. Begitu juga seorang istri yang berjuang melahirkan cabang bayinya pun juga dianggap sebagai orang yang melakukan sesuatu yang bernilai jihad fisabilillah, dan banyak lagi yang lain. Tetapi kalau jihad fisabilillah yang asli maknanya adalah yaitu berperang meninggikan kalimat Allah. Dalam pandangan Syekh Yusuf Qaradawi dikatakan bahwa peperangan-peperangan yang ada sekarang ini lebih banyak karena kepentingan politik duniawi, bukan lillahi kalimatillah. Itu yang saya sebut dengan amal yang berkualitas paling berat. Kalau dulu di zaman Rasulullah itu menjadi sesuatu yang populer, yang dikejar-kejar, yang diinginkan, walaupun motivasinya di samping untuk menegakkan agama Allah dari hinaan, dari serangan, dari ancaman, dari intimidasi, dari agresi pihak lain, ada juga bagian yang dalam banyak ayat, juga dalam banyak sirah disampaikan, ada yang dicari lagi yang sifatnya duniawi, yang namanya harta ghanimah. Karena di zaman kita, di era Nabi Muhammad SAW, harta rampasan perang yang bernama ghanimah itu memang dibagi sedemikian rupa, termasuk para prajurit yang ikut perang ketika itu pun dapat bagian. Beda dengan di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi terdahulu, itu ada riwayat yang kita temukan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Harta ghanimah itu enggak diambil oleh prajurit, tetapi dikumpulkan di satu tempat. Nanti nabinya itu melaporkan kepada Allah, kalau kemudian seluruh ghanimah itu tidak ada yang dicuri, tidak ada yang dikorupsi, tidak ada yang disembunyikan oleh prajurit, maka dalam rentang waktu yang begitu cepat itu hangus, ghanimah itu lenyap, langsung menuju ke langit. Tetapi kalau ada satu bagian saja, bagian kecil saja yang masih belum diserahkan, dikumpulkan, maka langit tidak akan bisa menerimanya. Itu diceritakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang tentu syarahnya bernama Dalilul Falihin. Para bapak dan ibu rahimakumullah, itu jenis amal yang nilainya sangat tinggi, sangat besar, sangat berat. Tetapi kita juga tidak boleh meremehkan amal-amal yang kelihatannya sederhana, yang umum kita menyebutnya dengan sebutan fadhailul a'mal, amal-amal yang utama. Sampai memindahkan duri yang ada di jalan, kelihatannya sepele, tapi kalau kita mengabaikan itu akan merugikan orang lain, mencelakai orang lain. Maka penting bagi kita untuk respect terhadap hal-hal yang seperti ini. Jadi ternyata dalam pandangan Islam, yang namanya amal kebaikan itu tidak hanya yang ritual semata-mata, apakah itu sholat, apakah itu istighfar, apakah itu berzikir, apakah itu baca Quran, apakah itu bertasbih, kalimat thayyibah,
bersolawat, tetapi juga amal-amal yang lain yang kalau kita runut itu murni hubungan manusia dengan manusia, ternyata tindakan kita itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita analogikan dengan teman-teman kita yang masih menuntaskan pekerjaan haji misalnya. Saya sering berpesan kepada teman-teman ketika ketemu di Mekah, yang mana berangkatnya dibiayai oleh negara melaksanakan tugas sebagai petugas ibadah haji, dan itu jumlahnya banyak. Ketika saya temui mereka ini begitu aktif melakukan ibadah ritual seperti misalnya tawaf, mengerjakan umrah sunnah, saya selalu ingatkan, selesaikan dulu pekerjaan tugas pokoknya melayani jamaah sesuai dengan protap yang ada. Kalau ada waktu senggang, baru kemudian Anda pergunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu melakukan ibadah ritual, misalnya iktikaf di Masjidil Haram, tawaf, sunnah, dan lain sebagainya. Saya selalu tekankan begitu, karena sebagian yang belum mengerti dikira dia di Mekah hanya melayani jamaah haji, lantas nilainya tidak berarti. Saya sampaikan justru menolong, memberdayakan, membantu, peduli dengan tugas sosial Anda, tugas-tugas dari negara itu lebih harus diutamakan, karena kalau itu tidak dilakukan Anda akan mendapatkan dosa. Sementara kalau Anda tidak melakukan perbuatan ritual yang sifatnya sunnah seperti umrah sunnah, iktikaf, tawaf di sekeliling Ka'bah tidak Anda lakukan, itu tidak ada konsekuensinya. Tetapi ketika Anda lalaikan tugas Anda dengan sengaja, padahal Anda berangkat ke Mekah ini dibiayai untuk kepentingan itu, maka hal itu berisiko bagi Anda. Anda telah melakukan perbuatan yang berstatus dosa, dan itu serius dosanya. Jadi karenanya maka Anda tidak boleh berkecil hati gara-gara mendampingi, melayani jamaah lantas berkurang jatah sholat fardunya misalnya ke Masjidil Haram. Kalau cerdas memanfaatkan waktu, diatur sedemikian rupa, andai kata itu terlewatkan demi menyelamatkan tugas Anda sebagai petugas yang dibiayai oleh negara melayani jamaah, maka tentu itu bukan merupakan sikap yang bijak. Bagi kita yang ditugasi oleh negara untuk melayani jamaah, pahala terbesar kita adalah ketika kita dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Selalu saya ingatkan seperti itu, karena kadang-kadang karena ledekan di jamaah pada umumnya kepada mereka mengatakan, kamu ke Mekah hanya mengerjakan haji pokok saja, itu pun nggak sempurna, kemudian disibukkan ngurus jamaah, tidak seperti kami bisa iktikaf, bisa sholat sunnah yang banyak, menghatamkan Al-Quran di Masjidil Haram, bisa tawaf, bisa umrah sunnah dan sebagainya. Saya sampaikan, jangan abaikan perbuatan melayani orang, memberdayakan orang yang kurang mampu. Apalagi ini tahun jamaah haji kita ini 70.000 lebih, itu adalah lansia, dan kita tahu informasi terakhir lebih dari 400 jamaah haji kita meninggal karena cuaca yang sangat panas. Kemudian yang berangkat juga signifikan jumlahnya, hampir sepertiga adalah jamaah lansia. Maksimalkan tugas-tugas kita itu, dan kepuasan justru ada di situ. Bahkan di dalam agama kita, kalau kita mau teliti lebih jauh, ibadah sosial seperti para bapak di tanah air banyak menghabiskan waktu untuk membantu orang, ngurusi pos kamling, menangani hal-hal yang sifatnya sosial, itu jangan dianggap sebagai perkara yang kecil. Justru itu bisa jadi ketika kita tulus dan momentumnya tepat, nilai dari kebaikan yang kita lakukan bisa mengalahkan nilai ibadah ritual. Jadi
seorang guru yang dia harus mutolaah malamnya, menyiapkan bahan-bahan untuk ngajar besok, sehingga dia lelah, capek, tertidur, nggak sempat sholat tahajud, itu bisa jadi lebih afdol, lebih besok efektif dia mengajar di depan kelas, menjalankan tugas-tugasnya di kantor sekolah, itu lebih afdol dibandingkan dengan dia mengorbankan itu tidak siap sehingga besok KBM tidak efektif demi misalnya mengejar sholat tahajud. Yang satu ibadah yang berhubungan dengan manusia, yang satu beribadah hubungan dengan Allah semata yang kita sering menyebutnya ibadah ritual. Jadi berhati-hati. Makanya saya dengan beberapa para asatidz saya sampaikan, nggak apa-apa kita nggak kesampaian sholat tahajud, tetapi kita menforsir waktu kita mutolaah, menyiapkan bahan-bahan untuk kita sampaikan kepada umat demi tercerahnya umat dalam menerima ajaran agama kita ini, karena memang butuh dipandu umat ini dari urusan yang sepele karena keawaman, sehingga tidak mudah digiring kepada paham-paham yang menyimpang. Itu tugas kita orang-orang yang diberi ilmu agama oleh Allah, tugas para ulama menyelamatkan umat. Di satu sisi jangan sampai terseret kepada paham-paham yang menyimpang, yang mana sudah diprediksi Rasulullah di akhir zaman nanti akan semakin banyak paham yang menyimpang. Kalau di suatu kampung, di suatu desa tidak ada orang yang disegani karena pengaruh ilmu yang dimiliki, dengan mudah orang-orang, kelompok orang memengaruhi warga kampung sehingga kemudian kesesatan menjadi merajalela. Apalagi sekarang tidak perlu orangnya yang datang ke kampung melalui WA, Instagram, SMS dan lain sebagainya, begitu mudah paham itu memengaruhi terutama anak-anak muda yang masih dalam proses mencari identitas dirinya. Maka tentu kejahatan paham yang menyimpang hadir dengan kemasan yang menarik, yang bisa jadi mengalahkan menariknya kemasan dari paham yang sebenarnya. Di samping itu, tugas orang-orang yang berpengaruh di masyarakat juga menggerakkan masyarakatnya untuk memberdayakan dirinya, jangan sampai menjadi komunitas apa istilahnya itu, daerah tertinggal ya. Daerah tertinggal, karena daerah tertinggal itu berarti ekonominya rendah, dan ini cukup mudah untuk kemudian dipengaruhi oleh orang-orang yang bermaksud buruk. Sebagaimana ungkapan yang populer yang kita dengar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran itu menggiring seseorang kepada kekufuran. Dengan mudah orang kehilangan kontrol. Dulu ketika tahun 80-an di telinga kita sering mendengar pindah akidah hanya karena supermi, susu bendera, sembako, sodorannya. Ada agama tertentu yang masif melakukan misinya dengan cara-cara yang seperti ini. Kita bersyukur karena kita saling kontrol, iman dan pengetahuan agama umat kita berkembang. Sekarang kita tidak lagi mendengar hal itu. Di antaranya juga umat kita juga semakin meningkatkan kesadaran bahwa ekonomi itu penting. Di samping keyakinan agama itu juga penting, tapi menguatkan ekonomi keluarga itu dianggap penting, sehingga rumah tangga yang sekarang jarang kita temukan yang malas-malas, semua bekerja keras. Jangan sampai keluarganya menjadi peminta-minta, menjadi keluarga yang kere, menjadi keluarga yang fakir, karena risikonya sangat berat dan dampaknya sangat buruk. Banyak sekali perceraian yang ada kita temukan di berbagai daerah itu, salah satu faktornya adalah karena kondisi ekonomi keluarga yang kolab. Di samping ada tren peningkatan karena pihak ketiga atau sering disebut dengan istilah perselingkuhan. Ini bersaing, ini perceraian yang terjadi di banyak tempat di Indonesia ini antara masalah ekonomi dengan masalah hadirnya orang yang ketiga.
Bahkan salah satu berita yang kita tonton di televisi di daerah Sumatera Barat sana di Padang, perceraian tiap hari ratusan jumlahnya yang mengajukan gugatan itu terjadi setelah adanya pertemuan yang reuni-reunian itu. Nah, ini sampai seperti itu keadaan masyarakat kita, betapa rentannya mengalami hal-hal yang bisa merusak keharmonisan di dalam rumah tangga. Jadi ini harus menjadi perhatian berimbang bagi kita. Ibadah kita intensifkan, ekonomi keluarga kita tingkatkan, pengetahuan agama kita perlu kuatkan, tetapi kesadaran untuk terus berjuang memberdayakan ekonomi keluarga juga harus kita dengungkan sehingga seimbang. Bisa, kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali, membagi waktu dengan baik. Di siang hari dihabiskan untuk mencari nafkah, di malam hari dihabiskan untuk beribadah. Keseimbangan ini akan menghadirkan kenyamanan, ketentraman dalam rumah tangga. Dan kalau keluarga kuat agama dan ekonominya, maka kita tidak akan ada kekhawatiran yang berlebihan atas adanya paham-paham yang menyimpang yang memengaruhi keluarga dan masyarakat kita. Jadi karenanya sering-seringlah hadir di pengajian supaya kita dapat ilmu baru yang dengannya kemudian kita berjuang di keseharian kita, dan itu kita harapkan terus bertambah. Semakin bertambah kesadaran keberagaman kita, semakin sadar kita bahwa kita ini di satu sisi merupakan hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah dengan benar. Di sisi lain kita ini adalah makhluk sosial yang bisa berinteraksi dengan baik, peduli dalam berbagai urusan di kehidupan di lingkungan masyarakat kita masing-masing. Bila ini kita perjuangkan di momentum bulan-bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, sekarang Dzulhijjah, nanti Muharram, dan ujungnya nanti Rajab, maka akan ada nilai keutamaan, nilai pahala yang lebih yang akan kita dapatkan. Dan tentu itu urusan Allah berapa yang akan diberikan kepada kita. Yang penting buat kita itu tidak akan kemana-mana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. In kana 'amaluhu syarran fajazaa'uhu syarrun wa in kana 'amaluhu khairan fajazaa'uhu khairun. Jika amalnya itu keburukan, maka balasannya pun gak akan kemana-mana, ya keburukan juga. Sebaliknya jika amalnya itu kebaikan, maka balasan dari Allah pun juga gak akan kemana-mana. Biarkanlah malaikat yang menghitung itu kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kita melakukan sesuatu berpijak pada ilmu, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai pengantar. Baiklah.